Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Ella. Hari ini aku mau sharing atau cerita-cerita pengalaman aku lagi. Ini pengalaman aku make sabun Kojisan atau sabun pencerah kulit. Oke, jadi mungkin aku cerita dulu ya sebelumnya. Aku ini udah pakai sabun Kojisan ini udah lebih dari 4 tahun. Aku bener-bener pakai sabun ini dari aku waktu masih kuliah. Jadi dulu ceritanya aku tahu sabun ini itu waktu aku lagi belanja di Giant. Beli aja deh, aku coba-coba, ternyata sekarang ini sabun ini viral banget loh. Mungkin aku bisa cerita berdasarkan pengalaman aku yang udah hampir lebih dari 4 tahun. Oh ya, jadi sabun ini tuh bentuknya begini di luarnya. Tuh. Dari luarnya tuh kayak gini guys, terus kalau dari dalamnya itu sabunnya tuh warna kuning gitu loh. Ini aku bukain ya. Sabunnya tuh kalau udah kita buka warnanya tuh kuning, kayak baunya tuh seger, kayak bau-bau jeruk gitu. Jadi enak sih dipakai buat mandi, jadi kayak wangi-wangi gitu. Cuma kalau kalian yang suka sama sabun-sabun yang wangi nempel di kulit, ini enggak loh. Ini sama sekali enggak ada wanginya kalau di kulit. Jadi kayaknya aku nggak perlu cerita lagi lah manfaat dan kandungannya. Yang intinya sabun ini itu berfungsi untuk mencerahkan kulit. Kalian jangan berharap sabun ini tuh kayak mutihin kulit kalian, karena kalau menurut aku ya, sabun ini emang mencerahkan, tapi bukan untuk memutihkan. Jadi maaf, untuk misalnya kulit yang sedikit gelap, itu bukan berarti yang bakal jadi putih kayak uni-uni Korea gitu, enggak. Jadi sabun ini tuh bisa bisa mencerahkan kayak sesuai sama warna kulit kamu loh. Misalnya kayak yang di perut kalian itu biasanya kan warnanya lebih cerah kan dibanding yang di tangan. Nah, dia itu bisa bikin kulit kalian itu secerah bagian tubuh kalian yang ketutup. Jadi aku itu pakai sabun ini. Dulu aku pakai sabun ini tuh aku potong-potong. Ternyata tuh kan sabun ini tuh gampang banget meleleh. Jadi kalau misalnya kalian, walaupun udah kalian potong kecil-kecil, kalian taruh tuh di wadah sabun, dia tuh bakal menghilang, kayak magic gitu, hilang ya tiba-tiba. Jadi dia tuh gampang meleleh, jadi tuh kayak boros gitu sih memang guys kalau misalnya kalian pakai sabun ini. Cuma aku punya salah satu tips gimana aku pakai sabun ini biar sabun ini tidak menghilang. Oke, mungkin aku kasih tahu kalian ya gimana cara aku pakai sabun ini. Oke, aku punya cara untuk pakai sabun ini biar sabun ini itu nggak tiba-tiba menghilang kayak jin. Jadi aku makainya, aduh teman-teman, aku udah berasa lapar, ini puasa yang pertama. Oke, jadi guys yang kalian perluin itu parutan keju sama mangkok. Terus yang pastinya beli sabun ini di Indomaret. Ini harganya 37.000 kalau kalian beli. Oh, aku belinya bukan di Indomaret, ini aku belinya. Aku beli di Superindo 37.000. Kalau di Indomaret itu biasanya yang kecil harganya itu 17.000. Cuma sayang kalau beli yang kecil rugi guys. Jadi kalian beli yang gede langsung. Oke, ini kayaknya aku singkirkan dulu. Jadi caranya adalah diparut. Nih, aku parut dulu ya teman-teman. Bener-bener kayak marut keju gitu. Kita parut. Nih, hasilnya kayak gini. Terserah terserah kalian mau marutnya tuh marut yang gede apa yang ukuran kecil. Aku sih semut aku aja sih marutnya. Ini kita parut lagi ya guys, sampai ini sekira-kira 1/4 lah dari ukuran sabunnya aslinya. Ini udah 1/4 deh. Kira-kira aja sih pokoknya kita kira-kira aja udah 1/4. Ini udah beres parutannya. Guys, ini kalian pakai parutan khusus ya untuk marut sabun. Jangan pakai parutan keju. Itu terserah sih. Yang penting kamu cuci lagi deh kalau mau pakai marut keju, oke? Ini kayak gini. Nih, kalian lihat nih. Ih, pengen dimakan gak sih kalau lagi puasa gini bawaannya lapar. Oke. Kita lanjut lagi. Teman-teman, kita udah selesai sama perparutan keju ini. Keju sabun ini. Yang kalian butuhin selanjutnya adalah
air. Ini air biasa. Ini karena aku bekas make sabun ini jadi agak warna orange ya guys. Ini kalian siapin botol isi air. Ini botol bekas sabun. Aku pakai ini. Terus cara selanjutnya adalah kita buka pastinya. Kita buka tutup botolnya. Terus kita masukin si sabun-sabun yang kita parut tadi ke dalam air. Sebenarnya fungsinya ini kita itu nyairin sabun. Sabun ini tuh gampang banget meleleh. Jadi kalian taruh di air aja, nggak perlu pakai acara direbus, rebus dan keribetan itu. Ini sabun udah meleleh sendiri. Kayak hati aku cemplungin aja ke dalam air ini, ke dalam botol ini. Ini sih maksud aku untuk menghemat sabunnya ya, bukan menghemat, maksudnya tuh biar sabunnya tuh nggak menghilang kayak jin. Jadi sabunnya tuh gini cara aku. Ini cara aku ya teman-teman. Kalau kalian punya cara yang lain, mungkin kalian bisa sharing juga ke aku biar aku tahu cara untuk menghematnya. Mungkin aku skip, aku masukin dulu sebentar ya. Udah selesai masukin sabunnya ke dalam botol ini. Jadi udah gitu kita tutup aja. Guys, maaf ya kalau misalnya ada suara-suara karena ada di situ. Oke, ini udah kita masukin ke dalam botol, kita tutup. Ini kita biarin aja. Ini sabun bakal meleleh sendiri kok. Jadi kalian nggak perlu ribet, nggak perlu bingung. Ini sabun kok masih menggumpal, enggak. Sabun ini bentar lagi juga kita diemin aja, dia bakal meleleh. Kita selesai meramu ramuan ajaib ini. Selanjutnya adalah cara aku pakai sabun ini. Jadi teman-teman, kalau versi aku mandi pakai sabun ini adalah yang pertama, kita tuangin aja ke tangan, gosok. Pertama kali mandi ya guys, pertama kali kita mandi udah gitu. Lanjut baru kita, entah kalian mau cuci muka, mau sikat gigi, mau lain-lain bla bla bla. Biarin aja ini nempel, jangan dibilas dulu. Oh ya, kalau kalian emang sanggup nunggu sabun ini nempel, jadi sekitar 7 menitan aja, biarin aja sabun ini nempel di badan kalian, jangan dibilas dulu ya. Kalau kuat ya 10 menit, 15 menit itu mungkin lebih baik ya. Cuma kalau aku sih pokoknya aku pertama kali mandi langsung aku gosokin ke seluruh badan, ke semua badan. Terus aku baru aktivitas lain. Setelah itu baru aku bilas kalau aku udah selesai. Gitu aja sih, sesimpel itu aku pakai sabun ini. Selanjutnya adalah setelah kita pakai sabun ini, kita ceritain selesai mandi nih ya. Udah beres mandi, udah kita bilas. Ya jangan lupa dibilas. Oke, udah selesai kita bilas. Kita itu jangan lupa kalau misalnya pagi hari ya guys, ini ingat, ini benar-benar harus kalian ingat. Kalian harus mengandung 33 SPF PA++. Aku pokoknya pakai ini terus teman-teman. Cuma kalau misalnya kalian yang ada aktivitas di luar ruangan, mungkin bisa pakai body lotion atau sunscreen. Apa sih sun lotion yang SPF-nya lebih dari 33 ya. Ini kan aku sehari-hari di dalam ruangan terus, jadi aku pakai yang 33 kayak aku rasa sih udah cukup. Cuma kalau kalian yang aktivitasnya di luar ruangan atau outdoor, aku pikir kalian harus pakai body lotion yang mengandung SPF-nya lebih dari ini kalau ceritanya di pagi sampai sore hari atau siang hari. Oke, selanjutnya kalau malam hari kan aku pakai Nivea yang ini beneran. Oke guys, agak panas jadi aku ikat sedikit rambut, nggak masalah ya guys. Aku itu kalau nge-scrub badan pakai Shinzui yang varian apa aja. Tapi ini lagi pakai yang Sakura. Cara aku pakai adalah kayak gini. Ini aku tadi pakai mangkok yang bekas marut sabun ya teman-teman. Aku tuh sekarang lupa banget deh, kayak kenapa sih aku ambil sabun ini apa namanya sih guys, scrub Shinzui. Aku ambil sedikit aja ya karena kan aku cuma mau nyontohin. Udah tumpah lagi, aku taruh di sini. Kalau kalian makainya kan agak banyak ya kalau untuk badan. Ini sekali lagi cara aku nggak tahu kalau kalian, menurut kalian ini menjijikan atau apa, aku nggak tahu. Intinya ini yang aku pakai dalam kehidupan aku ya guys. Mungkin menurut kalian cara aku ini aneh, tapi aku beneran pakai ini, cara yang aku pakai. Kita taruh di sini tadi lulurnya atau scrubnya, ini kita tuangin sabun yang tadi kita udah cairin ke dalam sini. Udah gitu kita aduk-aduk. Mungkin sedikit aneh, tapi ini beneran cara yang aku pakai. Cara yang aku pakai itu kayak gini. Aku langsung praktekin aja ya. Udah gitu kita langsung lulurin aja ke
badan kita atau kita scrub badan kita. Ini aku kasih contoh di tangan aja ya guys, karena agak ribet juga kalau seluruh badan. Ini aku contohin aja ke tangan aku. Udah rata semua. Udah rata semua. Kita diemin terus baru kita bilas. Ini aku mau bilas sebentar ya teman-teman. Aku ke kamar mandi dulu, aku bilas, nanti aku balik lagi. Oke? Aku udah selesai cuci tangannya, aku udah bilas. Oke, tapi masih agak basah dikit, aku lap dulu ya. Ini praktek kayak kita malam ya, mau tidur ya. Lanjut, setelah aku nge-scrub, aku pakai lagi lotion. Biasanya kalau misalnya habis mandi, teman-teman tuh versi yang langsung pakai lotion apa enggak sih? Kalau aku sih biasanya langsung pakai. Kan ada tuh misalnya yang mau bobo dulu baru pakai lotionnya. Udah deh, lanjut. Kita bisa bobo dengan tenang. Oh ya teman-teman, menurut aku sabun ini itu bukan yang bisa mutihin ya teman-teman, tapi bisa meratakan warna kulit. Misalnya teman-teman berpikirnya sabun ini itu bisa benar-benar mutihin, itu big no. Gak. Sabun ini itu hanya untuk mencerahkan atau meratakan warna kulit kalian. Yang tadi aku bilang di awal, warna kulit kalian yang paling putih itu ya segitu warnanya. Jadi kalau misalnya kalian berekspektasi sabun ini bisa benar-benar mutihin, kayaknya jangan berharap lebih deh. Oke, aku rasa segitu aja sharing aku hari ini tentang cara aku pakai sabun Kojisan, sabun yang untuk mencerahkan kulit, bukan untuk memutihkan kulit Anda. Ya teman-teman, sekali lagi. Iya sayang. Sekali lagi, kalau misalnya kalian berekspektasinya tinggi dari yang kulit yang gelap untuk menjadi kayak uni Korea, itu kalian salah. Kalau misalnya kayak gitu, kalau aku sih logika aku pasti suntik putih jalan terakhirnya. Karena kalau misalnya kalian tuh bener-bener memutihin banget, kayaknya enggak deh. Karena aku ini adalah pemakai selama 4 tahun lebih. Sabun ini bukan untuk memutihkan, tapi lebih mencerahkan kulit kalian. Jadi cukup sharing aku hari ini. Kalau misalnya aku ada salah, aku mohon maaf. Dan kalau misalnya kira-kira ada keliru aku ngomong, mungkin kalian bisa lurusin, bisa kasih tahu ke aku salah di mana. Dan aku sangat-sangat menerima segala kritik dan saran dari kalian, karena aku bener-bener pemula banget. Cara ngomong aku di kamera juga kadang aku masih belepotan. Aku minta maaf banget.